Hai semuanya, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pendidikan Pancasila di sini akan membuat video pembelajaran tentang implementasi nilai Pancasila sebagai upaya pembangun karakter bangsa. Nah, di sini kami ada beberapa file yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama itu ada tentang pengenalan kami, ada introduction, presentasi, dan conclusion dari penutup. Nah, di sini kami yang beranggotakan, yang pertama itu ada Hasifah Rahmat Siregar, Nurinda Lestari dengan saya sendiri, Rachel Baru Bangun, Rizka Aulia, dan Tiona Febrianti Sinaga. Nah, kami di sini akan membahas yang pertama itu ada introduction, di mana pembangun karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan nuansa kedaerahan yang kental. Bangsa Indonesia juga membutuhkan kesamaan pandang tentang budaya dan karakter holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan, pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, adapun karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif meliputi yang pertama, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat, bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, dan yang kelima, bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Di dalam Pancasila, terdapat nilai yang membangun karakter bangsa yakni, yang pertama ada nilai religius. Nilai religius mengarahkan aspek spiritual yang dipahami sebagai cara pandang tentang hakikat diri termasuk menghayati dan menghargai agama yang dianut. Sikap spiritual ini mencakup suka berdoa, senang menjalankan ibadah, selalu bersyukur, dan toleransi terhadap agama lain. Dengan menanamkan nilai religius pada masyarakat Majasetra yang sebagian besar beragama Islam, tentunya paham mengenai nilai dan sikap yang baik sudah sepatutnya dipahami dan dijalankan sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Masyarakat harus pintar memilah dan memilih hal apa saja yang dibawa arus globalisasi yang sesuai dengan nilai religius bangsa Indonesia. Yang kedua ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran patut ditanamkan dalam karakter bangsa. Masyarakat Majasetra yang berkarakter jujur tentu dapat mempertanggungjawabkan setiap hal yang menjadi keputusannya. Yang ketiga ada nilai toleransi. Proses pembiasaan nilai toleransi merupakan keharusan yang penting dikembangkan dalam membangun karakter bangsa. Bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi perubahan. Untuk itu, nilai toleransi perlu ditanamkan dalam karakter bangsa masyarakat Majasetra agar terciptanya perdamaian dan persatuan. Yang keempat, nilai disiplin. Nilai disiplin merupakan nilai yang dikembangkan melalui tindakan dengan patuh terhadap Tuhan dan norma yang ada. Pesatnya arus globalisasi membawa pengaruh ideologi liberalisme, maka dari itu sikap disiplin terhadap hukum dan norma yang ada di Indonesia perlu ditanamkan, sehingga masyarakat Majasetra paham dan tunduk terhadap hukum dan norma yang berlaku. Yang kelima, ada nilai mandiri. Nilai mandiri pada karakter bangsa akan menumbuhkan sikap tidak ketergantungan. Bangsa yang berkarakter mandiri akan tumbuh dan tegak berdiri dengan usaha dan tanggung jawab yang kuat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Yang keenam, nilai demokratis. Karakter yang demokratis akan selalu menempatkan pandangan bahwa semua orang yang diperlakukan sama.
Nilai demokratis akan membangun karakter yang peduli akan eksistensi Pancasila dan mementingkan kehidupan berbangsa dan bernegara dibanding kepentingan pribadi. Yang ketujuh, nilai rasa ingin tahu. Bangsa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentu akan peduli terhadap berbagai fenomena yang terjadi terhadap bangsanya. Tentunya hal ini akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Yang kedelapan, nilai semangat kebangsaan. Nilai semangat kebangsaan perlu ditanamkan dalam menghadapi pengaruh negatif globalisasi. Bangsa yang berkarakter semangat akan menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan dapat menghadapi arus globalisasi dengan bijak. Yang kesembilan, nilai cinta damai. Pengembangan nilai cinta damai merupakan prioritas dalam pendidikan karakter. Banyaknya perpecahan yang terjadi di Desa Majestra menunjukkan bagaimana kehidupan rukun belum terwujud sepenuhnya. Menanamkan cinta damai tentu dapat mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai negara dengan keberagaman yang berlimpah. Mencintai perdamaian menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Yang ke-10, nilai peduli lingkungan. Pembangunan nilai peduli lingkungan akan membentuk karakter bangsa yang dapat peduli kepada sesama manusia. Nilai peduli lingkungan dapat menjadi nilai yang dapat menyadarkan betapa pentingnya melestarikan budaya dan nilai yang ada pada Pancasila. Selanjutnya nilai peduli sosial. Nilai peduli sosial yaitu menanamkan karakter peduli sosial akan menghindarkan masyarakat dari sifat individualisme yang marak terjadi saat ini di Majasetra. Pentingnya karakter ini akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama manusia. Pancasila sebagai tiang hidup berbangsa dan bernegara agar keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap dapat dijaga dan dipertahankan. Selain itu, karakter yang tertanam menunjukkan pada karakter warga negara yang baik. Dengan tertanamnya karakter yang baik, maka masyarakat dapat membangun bangsa ke arah kemajuan yang dapat membawa perubahan dalam berbagai bidang aspek kehidupan nantinya. Dengan adanya ini, diharapkan sebagai bangsa yang berideologikan Pancasila, hendaknya kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pembangun karakter dalam diri. Salah satu strategi pembangunan karakter pada mahasiswa dapat dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan dalam kegiatan kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Perlu dikembangkan suatu proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka pengembangan karakter. Berbagai kegiatan olahraga dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk penanaman dan pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian para pelaku olahraga atau seni agar menjadi manusia Indonesia berkarakter. Contoh implementasi pendidikan karakter bangsa pada kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi. Yang pertama, ada kegiatan penalaran dan keilmuan. Nilai yang dikembangkan ialah nilai kejujuran, kecerdasan, etika, serta disiplin. Contoh kegiatannya yaitu lomba program kreativitas mahasiswa, seminar, dan lain-lain. Lalu contoh yang kedua yaitu kegiatan minat, bakat, dan kegemaran. Nilai yang dikembangkan ialah nilai sportivitas, kerjasama, toleransi, dan percaya diri. Contoh kegiatannya yaitu lomba menari dan lomba paduan suara. Selanjutnya ada kesimpulan yang kami dapat ialah pendidikan pengembangan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, seperti yang tercantum pada kebijakan nasional pengembangan karakter, untuk mencapai karakter bangsa yang diharapkan, diperlukan individu-individu yang berkarakter yang terus-menerus perlu dikembangkan. Dalam membangun karakter bangsa, diperlukan upaya serius membangun karakter individu. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.